Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program FTIK tercinta, FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Oke teman-teman sekalian, di bulan yang suci ini, kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai ibadah, amalan yang ada di bulan Ramadan, ditemani oleh salah satu narasumber luar biasa kita pada hari ini, yaitu Prof. Suparjo. Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik-baik Mas. Alhamdulillah, ya. Jadi teman-teman, selama 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang santai mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan merupakan arena untuk meraih kesuksesan. Nah, betul sekali teman-teman. Tentu saja kita sebagai mahasiswa, ya kita pasti sudah punya planning ke depannya, nanti mau seperti apa yang akan kita lakukan, bagaimana terkait strategi-strategi untuk mencapai kesuksesan. Dan khususnya di bulan Ramadan ini tentu sangat terbuka sekali peluang-peluang untuk meraih pahala dan juga hidayah, dan juga peluang-peluang untuk meraih kesuksesan. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi, mari kita simak penjelasan yang lebih detail, lebih mendalam dari narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kaum muslimin semua yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Dalam momen ini kita akan sedikit merefleksi sejenak terkait dengan hidup kita, khususnya bagaimana memanfaatkan Ramadan ini menjadi sarana untuk meraih kesuksesan. Sukses tidak hanya di dunia, tapi sukses dunia akhirat. Para muslimin rahimakumullah, begini, kita kan ingin sukses. Tentunya ada kunci sukses. Setidaknya ada 3 kunci kesuksesan yang itu semua nanti dipandu dalam kehidupan selama bulan suci Ramadan. Seorang ulama mengatakan ada 3 kunci kesuksesan. Yang pertama adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Yang kedua qillatul kalam, sedikit bicara. Yang ketiga qillatun naum, sedikit tidur. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah qillatut ta'am, artinya sedikit makan. Mengapa sedikit makan itu membuat orang sukses? Karena kalau orang sedikit makan berarti semua asupan yang dimasukkan dalam perut itu semuanya itu menjadi terdistribusi dengan baik, terkonsumsi, terserap dengan baik. Kemudian akhirnya otak itu punya kesempatan untuk berpikir. Jadi dalam otak itu apabila orang terlalu banyak makan, maka itu kesempatan berpikirnya atau daya berpikir kritisnya dan daya hafalannya pun bahkan itu menjadi hilang atau berkurang. Oleh karena itu Ramadan ini ada puasa. Dengan puasa kita sedikit makan. Dengan sedikit makan harapannya itu kita terlatih selama bulan suci Ramadan, karena sedikit makan, karena makan hanya pada waktu sahur, kemudian makan sedikit, baru nanti buka kita puasa, kemudian buka makan. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah Ramadan sudah membuat kita sedikit makan? Karena ada yang modelnya begini. Jadi antara Ramadan dan di luar Ramadan itu bedanya sedikit. Jadi kalau di luar Ramadan makannya itu teratur pagi, siang, dan sore. Kemudian setelah Ramadan itu sahurnya tetap banyak sekali. Kemudian begitu buka juga bukanya banyak sekali. Ditambah setelah sholat taraweh masih
makan terus. Nah, itu artinya bahwa kita sudah dididik untuk sedikit makan, itu sudah bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya juga tetap menjaga asupan makanan kita, jangan terlalu banyak makan. Karena inti dari puasa itu sebenarnya kan mengajarkan kita salah satunya itu agar bisa mengendalikan diri dari salah satunya nafsu makan. Oleh karena itu yang pertama, apabila ingin sukses, sedikit makan. Salah satunya dengan cara puasa. Orang-orang zaman dulu itu yang sukses itu memang sedikit makan. Orang Jawa bilang orangnya prihatin, orangnya itu puasa, orangnya pokoknya sedikit makan itu membuat menjadi sukses. Kalau kita lihat hewan-hewan itu juga puasa loh teman-teman. Coba kita lihat ayam itu kalau sedang mengerami telur biar jadi telur itu dia puasa, itu makannya sedikit. Induk ayam itu udah makan banyak, makan terus tidak, dia karena dia tidak makan itu panas badannya itu suhunya bagus sehingga bisa membuat telur itu menetas gitu. Bahkan ular itu kalau sudah makan, dia kalau sudah tua itu puasa sehingga nanti itu bisa orang Jawa bilang melungsungi, berubah kulit, itu jadi muda lagi. Ternyata puasa itu membuat itu. Kemudian kalau orang berpuasa itu menjadi orang-orang hebat. Ceritanya kita lihat di buku-buku dan sejarah, orang-orang hebat itu biasanya dilalui puasa. Nah, salah satu puasa itulah qilatut ta'am. Oleh karena itu puasa dan sedikit makan itu menjadikan kita sukses. Yang kedua, qilatul kalam, sedikit bicara. Mengapa sedikit bicara membuat sukses? Pertama, kita melihat dari sisi fisikal saja. Kita dikasih telinga 2, kita dikasih mulut 1. Itu oleh Tuhan artinya sebenarnya begini, kita harus lebih banyak mendengar, kemudian sedikit bicara. Mengapa demikian? Dengan banyak mendengar, maka kita dapat informasi yang banyak, kita tahu realitas banyak, kita tahu, kita punya mata juga 2. Artinya kita banyak melihat, kita banyak menyaksikan, kemudian film. Setelah kita mendengar, setelah kita melihat, maka kita serap di otak. Kemudian kita berhenti, jangan langsung ngomong. Kita refleksi dulu. Yang penting, yang bagus, itulah yang diomongkan. Sehingga tidak semua yang kita lihat, kita sampaikan. Semua yang kita dengar, kita sampaikan juga. Itu tidak baik. Oleh karena itu, orang yang sukses, kata kuncinya adalah sedikit bicara. Kalau sedikit bicara bukan berarti menjadi orang pendiam, nggak ngomong, tidak. Berbicara di saat penting. Kalau dalam Al-Quran, qaulan tsaqila. Kalau ngomongnya banyak-banyak yang penting, maka qaulan tsaqila. Kata-katanya berbobot. Ya. Kemudian kalau orang berbicara kok dipikir dulu, biasanya keluarnya qaulan layyina. Omongannya biasanya lembut dan ini karena dia sudah memperhitungkan gitu. Oleh karena itu kata kunci yang kedua, orang yang sukses, untuk menjadi sukses itu sedikit bicara. Nah, kenapa Ramadan itu menjadi kunci sukses? Karena di bulan Ramadan kita diajarkan sedikit bicara. Yang diperbanyak dalam Ramadan apa? Pertama, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, menghadiri majelis-majelis taklim, untuk mendengarkan, untuk mendapatkan ilmu, kan gitu. Bukan untuk bicara. Tetapi pertanyaannya, di realitas Ramadan itu apakah kita menjadi sedikit bicara? Karena orang merasa lapar, menahan laparnya, akhirnya di depan laptop lama-lama. Jadi memang nggak ngomong, tapi dia menjawab di WA, buka WA grup banyak sekali. Itu sama dengan boros kata. Itu. Terus kemudian dia juga
Itu selain boros kata di WA group, itu buka YouTube itu juga ini. Oleh karena itu, kadang-kadang Ramadan memang membuat kita sedikit bicara dan berbicara bila mana penting, tetapi ada yang belum memanfaatkan. Tapi setidaknya dengan Ramadan ini kita menjadi terlatih. Kemudian yang ketiga terakhir adalah qilatun naum, sedikit tidur. Memang puasa itu tidurnya orang puasa aja ibadah, maka ada yang memanfaatkan. Kalau demikian ya tidur aja dah, tidur aja ibadah. Bukan begitu, tetapi kita harus memanfaatkan waktu luang kita selain tidur untuk produktivitas. Kalau kita lihat sebenarnya hidup kita itu sepertiga lebih itu untuk tidur, karena pada waktu bayi itu tidurnya banyak, kemudian pada waktu biasa itu tidurnya lebih dari 8 jam. Itu kalau sehari semalam 24 jam, 8 itu berat 8 jam sepertiganya. Artinya kita sudah untuk tidur itu sepertiga dari hidup kita. Oleh karena itu dengan momen Ramadan ini kita manfaatkan, kita perbanyak ibadah, kemudian perbanyak produktivitas, sedikit tidur. Tidurlah yang produktif, jam 10 sampai jam 2, setelah itu kegiatan lagi, ada tidur qailulah siang, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, dengan berbekal bersama-sama secara masif melalui bulan Ramadan ini, kita manfaatkan untuk melatih diri. Qilatul to'am, sedikit makan, qilatul kalam, sedikit bicara, bicara bila mana penting, kemudian qilatun naum, banyak produktivitas, sedikit tidur. Demikian. Oke, itu terkait gimana sih kunci meraih kesuksesan khususnya di bulan Ramadan. Ada 3 poin penting yang tadi disampaikan oleh Prof. Suparjo. Yang pertama adalah qilatul kalam, qilatul ta'am, qilatun naum. Nah, jadi kita tuh di bulan puasa dianjurkan untuk mengurangi percakapan, mengurangi omongan gitu. Karena memang kita diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut, di mana itu berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang mana dari situ tentu kita akan lebih banyak mendapat informasi daripada menyampaikan apa yang mungkin kita belum benar-benar kuasai. Dan setelah itu ada qilatun naum. Nah, mengurangi tidur. Di situ berarti bukan berarti di bulan puasa kita harus banyak tidur atau mengurangi tidur secara drastis, itu bukan. Tapi bahwasanya gunakanlah tidur, manfaatkanlah tidur di waktu yang tepat, begitu teman-teman. Dan yang terakhir itu qilatut ta'am. Nah, di sini mungkin banyak sekali misunderstanding di antara teman-teman. Puasa itu berarti kita tidak makan di siang hari, kemudian kita boleh makan di malam hari. Padahal tidak. Nggak cuma sekedar pembatasan waktu untuk makan, tapi kita memang benar-benar membatasi asupan untuk tubuh kita. Bukan hanya sekedar untuk kesehatan pribadi, tapi itu juga bisa ditujukan untuk membuka hati dan juga menguatkan rasa bahwasanya banyak orang di luar sana yang memang lebih susah hidupnya daripada kita. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk lebih senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, dan juga tentu dari ibadah puasa ini meningkatkan ketakwaan dan juga bisa melatih kita untuk meraih kesuksesan dengan 3 kunci tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Suparjo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Prof. Suparjo ada closing statement? Oke, begini. Jadi kunci sukses itu banyak sekali. Itu 3 itu salah satunya. Kemudian kita harus tidak menjadikan itu menjadi teologi. Bahwa yang akan membuat kita sukses itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus begitu. Semua yang kita lakukan adalah sebuah bentuk ikhtiar kita untuk meraih kesuksesan. Semoga dengan yang kita lakukan itu menjadikan kita mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan kesuksesan sekaligus ridhonya. Banyak sekali kunci kesuksesan, dan kali ini kita memang tadi membahas 3 kesuksesan, dan itu sangat penting sekali direnungkan oleh kawan-kawan, khususnya mahasiswa dan kaum muslimin semuanya. Saya kira demikian, Mas. Baik, tak terasa sudah ya Pak. Ya. Sudah 15 menit kita berbincang-bincang mengenai kunci kesuksesan. Dan untuk teman-teman, tetap semangat puasanya, kuatkan terus ibadahnya, tingkatkan lagi amalannya. Tetap saksikan terus program
podcast FTK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.